Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan secara khusus salam sehat. Ya. Yang saya hormati Ibu Gusti Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Metio Hafid, sahabat saya yang sangat cantik, ya. Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Sekretaris Jenderal, Ibu Mira, juga sahabat saya yang luar biasa cantiknya ini, ya, Sekjen Kementerian Kominfo. Ya. Ini komitmen Kominfo untuk gender ini luar biasa, sekjennya aja perempuan terus selama ini. Dan para pejabat tinggi media dan Pratama Kominfo yang hadir, Putri Alam, ya, Head of Public Policy dan Government Relation Google Indonesia, Ibu Purti yang juga luar biasa cantiknya pagi ini, apalagi senyumnya lebar betul pagi ini. Para pimpinan eksekutif Institute of Electrical and Electronic Engineers Indonesia, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, selamat Hari Kartini, salam sehat untuk kita semuanya. Saya menggarisbawahi semangat Raden Ajeng Kartini semakin bergelora dan terus bergelora di setiap generasi. Terus bergelora dan terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Saat ini tentunya zaman transformasi digital. Jika dahulu Ibu Kartini berliterasi melalui surat, maka di era digital ini para Kartini modern Indonesia mewarnai dunia melalui teknologi digital. Saat ini perempuan memiliki peran serta yang sangat besar di setiap lini kehidupan, baik di dalam kehidupan sosial terkecil, keluarga, wilayah, daerah, negara, bangsa, bahkan di tingkat global dan dunia. Teknologi digital semakin membuka peluang dan membawa terang bagi para perempuan untuk melakukan apa yang diminatinya. Baik itu memilih untuk menjadi seorang istri yang luar biasa bagi keluarganya, ibu dari para anak-anaknya dan menjadi ibu membuka jendela dunia bagi keluarganya, akademisi yang mencerdaskan bangsa, pelaku usaha yang menopang kesejahteraan masyarakat, maupun figur pada posisi-posisi strategis lainnya, termasuk kepolisian dan TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Selama pandemi COVID-19, beragam giat ekonomi dan wirausaha perempuan tercatat semakin memanfaatkan teknologi digital. Pada Juli 2020 tahun lalu, hasil riset yang dilakukan oleh United Nations Women mencatat bahwa perempuan lebih banyak menggunakan internet untuk keperluan bisnis dibandingkan sahabat karibnya, para laki-laki. Di antara usaha mikro, 54% perempuan telah mengadopsi penggunaan internet dalam memasarkan dan menjual produknya, dibandingkan usaha mikro milik sahabat karibnya juga laki-laki yang hanya 39% memanfaatkan internet. Bahkan di level usaha kecil, proporsi pemanfaatan internet untuk pengembangan bisnis oleh perempuan tercatat sebesar 68%. Atau 12% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pemanfaatan internet untuk usaha kecil
yang dikelola oleh sahabat karibnya, para laki-laki, yang hanya sebesar 52%. Saat ini kontribusi UMKM dan ultramikro telah menyumbang 60,4% dari total PDB nasional kita. Di sisi lain, pada tahun 2021, aktivitas dan transaksi ekonomi digital diproyeksikan akan berkontribusi sebesar 337 triliun terhadap perekonomian nasional, meningkat 33,2% dari tahun sebelumnya. Ini hasil riset Bank Indonesia tahun 2021 di awal tahun ini. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM ultramikro Indonesia perlu terus didorong secara lebih agresif, lebih intensif. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang sehat, yang aman, para pelaku usaha, secara khusus pelaku usaha perempuan dapat memudahkan transaksi, memperbesar akses ke pelanggan dan pasar, baik dalam negeri maupun di luar negeri, serta meningkatkan omset penjualannya dan pendapatannya. Bapak Ibu, hadirin sekalian, aku mau adalah dua kata sederhana yang menjadi semboyan Ibu Kartini. Dan mungkin tidak banyak yang ketahui itu lagi di era ini. Peringatan Hari Kartini seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk semakin memperkuat kemauan dan upaya meningkatkan kesetaraan, keterwakilan, serta peranan aktif perempuan di berbagai lini. Aku mau, kata Ibu Kartini. Studi Global Gender Gap 2021 oleh World Economic Forum memprediksikan bahwa di level global, disparitas gender dalam isu politik baru dapat diatasi dalam waktu 145 tahun yang akan datang. Sedangkan kesetaraan gender dalam isu kesempatan dan partisipasi ekonomi baru akan terwujud setelah 268 tahun yang akan datang. Tentu sebagai bangsa kita tidak ingin prediksi tersebut terjadi. Kita ingin kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud secepat mungkin, sesegera mungkin. Penting bagi kita untuk terus mengembangkan partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis, termasuk sektor hari ini. Saya melihat di depan saya di TV screen, ya, tidak seimbang jumlahnya. Masih belum seimbang jumlahnya. Kalau voting, wajah-wajah yang cantik-cantik kalah votingnya di screen di depan saya. Ini tantangan real, realitas. Ini proyeksi kenyataannya. Untuk itu mengoptimalkan potensi perempuan Indonesia yang semakin berdaya, peningkatan keterampilan untuk menjadi lebih tanggap dan adaptif akan terus menjadi tugas bersama kita dan akan terus wajib hukumnya untuk didorong. Di titik inilah Kementerian Kominfo mengambil peran untuk terus memberdayakan perempuan Indonesia melalui berbagai program penguatan keterampilan di sektor ekonomi digital, baik itu melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, GNLB Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, Startup Studio, serta program UMKM Go Online, dan mudah-mudahan partisipasi di leadership digital talent juga di leadership Digital Academy juga semakin meningkat partisipasi perempuan. Jangan potret di depan saya ini membenarkan ya untuk terus kita lanjutkan. Potret di depan kita ini harus kita rubah menjadi lebih setara. Siberkreasi adalah salah satu program utama sekaligus paling dasar dilakukan oleh Kominfo
untuk memperkuat literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat Indonesia, pada khususnya perempuan. Tahun ini Siberkreasi ditargetkan mengedukasi dan meningkatkan literasi digital kepada 12,4 juta masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Dan saya tentu berharap sahabat karib laki-laki yang hadir hari ini ya menjadi corong-corong utama mentransmisikan program ini kepada sahabat-sahabat karib laki-laki sekalian di seluruh Indonesia. Bersama 110 mitra institusi lintas pemangku kepentingan, kegiatan yang dapat mendukung kesetaraan gender terus dilakukan dengan menerapkan prinsip gender balance, baik dari segi program, materi, maupun pembicara. Saya titipkan betul gender balance. Beberapa kelas yang diadakan Siberkreasi mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di ranah ekonomi digital seperti content creating, kelas podcast, kelas pemanfaatan platform UMKM ultramikro oleh UMKM ultramikro dan lain sebagainya. Pada hari ini juga diadakan seminar dan pelatihan, tadi sudah disebutkan ya, Women in Digital Entrepreneurship sebagai salah satu bentuk kolaborasi nyata. Kominfo, Google, Institute of Electrical and Electronic Engineers Indonesia untuk terus menumbuhkan partisipasi serta kontribusi perempuan Indonesia dalam perekonomian digital bangsa kita. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini juga merupakan bagian dari program mencetak 22.000 wirausaha digital Indonesia di era revolusi industri 4.0. Kalau gender balance dari 22.000, maka setidaknya 11.000 sahabat karib kita, sahabat karib saya sebagai pembicara, kaum perempuan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, Raden Ajeng Kartini bersama tokoh emansipasi wanita nasional lainnya, Laksamana Malahayati, Hairasona Said, serta Maria Malanda Maramis, dan tokoh-tokoh perempuan hebat lainnya dalam catatan sejarah bangsa kita, memberikan contoh kepada kita semua bagaimana perempuan mampu bergerak, maju, menerobos keterbatasan dan tantangan zaman yang ada. Seperti kutipan Ibu Kartini yang paling terkenal, habis gelap, terbitlah terang. Nggak perlu saya sebut dalam bahasa Belandanya, cukup dalam bahasa Indonesianya. Ya. Berbagai keterbatasan perempuan tidak menyurutkan perjuangan para pahlawan tersebut untuk memajukan, memerdekakan, dan membawa terang kehidupan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Mengutuk kembali kutipan Ibu Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Berbagai tantangan tentu bisa kita hadapi melalui program-program dan kebijakan-kebijakan inklusif, serta mendorong kesetaraan bagi perempuan. Karena perempuan adalah terangnya itu sendiri. Mari kita jadikan momentum Hari Kartini untuk terus berjuang meningkatkan kesetaraan bagi perempuan, gender balance di segala sektor kehidupan, khususnya transformasi digital. Perkuat kolaborasi yang inklusif dan adil dalam mewujudkan konektivitas yang menyatukan masyarakat dan memajukan bangsa menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat Hari Kartini.